Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun yang dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan bagi umat beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan, keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan yang saat ini di mana kita berada di dalamnya telah disebutkan di beberapa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal soleh anak Adam pahalanya sesuai dengan kadar takarannya, illa siyam, kecuali ibadah siyam, ibadah puasa Ramadan, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena ia berpuasa untukku, maka akulah yang akan memberikan seberapa pantas pahala bagi hamba tersebut. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah merupakan perisai, benteng diri dari api neraka. Fa idza kana yauma saumi ahadikum, dan apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, hendaklah ia jangan berbuat rafas, berbuat porno aksi dan pornografi, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak untuk menghormati, memuliakan bulan suci Ramadan. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu, apabila seseorang merendahkannya, menghinanya, atau hendak berkelahi dengannya, falyakul, maka ucapkan, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsun Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil mis, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum wewangian surga. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, kebahagiaan yang pertama apabila seorang berpuasa telah datang waktu berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan kebahagiaan yang kedua apabila kelak dia berjumpa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala oleh karena ganjaran dan pahala dari ibadah puasanya. Hadis rawahu muttafaq alaih. Pada lafaz yang lain sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muslim, telah disebutkan kullu amalin ibni Adam yudha'af, setiap amal soleh yang dikerjakan anak keturunan Adam akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin, satu amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan diganjar, diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, illa saum, kecuali ibadah amal soleh puasa, fa innahu li, sungguhnya orang berpuasa itu adalah untukku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang berhak memberikan seberapa pantas pahala yang diberikan.
Yada syahwatahu, sungguhnya orang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Wa ta'amahu min ajli, dan ia meninggalkan makanannya pula karena aku. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan pahala yang diraih. Farhatun ingda fitrihi, kebahagiaan tatkala datang waktu berbuka. Wa farhatun ingda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala ia berjumpa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. La khulufu famis atyabu, la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil mis, dan benar-benar bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau keharuman atau wangian surga. Ibadallah, jamaah sekalian, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Masuk ke dalam pintu ar-rayyan orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak ada satu orang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Yuqalu, lalu dikatakan, aina shaimun, di manakah orang-orang yang dahulu di dunia melaksanakan ibadah puasa? Fayaqumun, lalu tiba-tiba mereka yang dahulu di dunia berpuasa karena Allah berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak akan masuk surga salah seorang pun selain mereka dari pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu, dan apabila mereka yang telah melaksanakan puasa di dunia karena Allah seluruhnya telah masuk melalui pintu ar-rayyan, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka ditutuplah rapat-rapat dan tidak ada di antara selain mereka yang masuk ke dalam pintu ini. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, pada riwayat yang lain juga Rasulullah SAW telah disebutkan bahwasannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tiadalah seorang hamba yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifan, kecuali puasa satu hari itu karena Allah tersebut akan menjauhkan hamba tersebut pada hari kiamat sejauh 70 tahun dari api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Pada riwayat yang lain yang masyhur yang kita dengar setiap kali bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya dari Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridho dan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka puasanya itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa masa lalu hamba tersebut. Muttafaqun alaih. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara keutamaan pula ibadah Ramadan atau bulan Ramadan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah seluruh pintu-pintu surga siangnya dan malamnya, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka baik siang maupun malamnya, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan jahat dari bangsa jin. Inilah diantara keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Di samping itu pula Rasulullah telah menyebutkan pada riwayat yang lain, walillahi utaqa, dan bagi Allah punya hamba-hamba dalam satu bulan itu yang akan dibebaskan hamba-hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka.
wa dzalika kulla lailatin, dan itu berlaku selama 1 bulan penuh setiap malam-malam bulan Ramadannya. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untaian daripada beberapa hadis-hadis Nabi SAW seputar tentang keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan amal soleh kita yang jauh daripada jumlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang lebih banyak mengungguli dari kebaikan-kebaikan kita. Saat inilah saatnya kita momentum untuk melipat gandakan pahala, dan Ramadan ini pula lah momentum bagi kita untuk melebur segala dosa-dosa masa lalu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.